Salam sehat. Raport hari terakhir ya, rebalancing LQ45 IDX 80 IDX 30 semester 1 Q3 Juli 2026. Jadi effective date hari yang terakhir yaitu Jumat 31 Juli 2026. Kita ke data ya, di mana Dewa ya itu di add di IDX 30, di mana hari pertama hari pertama ini ya, ini pengumuman hari pertama naik 0,5%, hari kedua turun 0,9%, hari ketiga naik 2,3%, hari keempat naik 2,2%. Nah, kita konsen ke yang di add dulu ya. Kemudian ini yang ganjil, Indi ya. Ini hari pertama merah, hari kedua merah, terus 0%, hari ketiga, hari keempat naik 2,3%. Kemudian NCKL hari pertama 0,6, hari kedua 0,6, hari ketiga 4,1, hari keempat 1,1%. Nah, ini yang nendang Bevin ya, yang di add di IDX 80, naiknya 8,3% di hari pertama, di hari kedua 0%, hari ketiga 8,9%, hari keempat minus 0,5%. Kemudian LSIP hari pertama naik 1,5%, hari kedua turun 1,1%, hari ketiga 4,7%, hari terakhir 0,3% minus. Nah, itu yang di add ya. Nah, kita lihat chartnya. Ini ya, seandainya kita beli di hari Senin ya, itu gain tertinggi itu di Bevin, yaitu 17% kenaikan selama 4 hari. Kemudian warna biru NCKL itu naik 7%. Nah, kemudian LSIP naik 5%. Kemudian Dewa naik 4%, sedangkan LQ45 naik 1%, Indi yang di 0% ya. Jadi misalnya kita buy di hari Senin waktu pengumuman, itu kita akan cuan seperti ini. Tapi itu nggak mungkin ya, kita bisa nebak betul yang masuk ke LQ45 itu saham A, B, C, D, itu sangat mustahil. Nah, triknya itu kita masuk pas hari effective date yang pertama, hari pertama. Nah, kalau kita pas itu merah, kita masuk ya. Pas merah kita masuk, tapi tidak semudah itu juga ya. Psikologis kita
cukup tergoda untuk ya kalau merah wah takut beli misalnya. Nah, tapi berdasarkan ini ya, kita atau prestasi kita, misal kita buy itu melebihi dari IHSG ya, karena yang gagal cuma India aja, itu pun 0% ya. Kalau kita diamin selama rebalancing ya. Sedangkan LQ45 naik 1%, Dewa naik 4%, LSIP naik 5%, NCKL naik 7%, Bufin yang tertinggi imbal hasilnya yaitu 17%. Itu ya. Nah, nanti kita coba yang di delete ya. Yang di delete kita siapkan dulu datanya atau setidaknya chartnya supaya tidak boros waktu. Nah, ini chart yang di Dell ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham ya, yang di bawah perform LQ45 itu ada 4 emiten, sedangkan yang di atas perform itu ada 2 emiten ya. Nah, di sini LQ45 itu menghasilkan gain 1%, Sido naik 3%. Sebentar, ini Sido apa MTEL ini? Sebentar ya, kita lihat ya, data dulu ya. Sido ini merah, Sido merah. Jadi Sido yang bawah ya. Jadi Sido minus 2%. Kemudian PTBA minus 2%. Ini 2%, sekian, ini 2%, sekian ya. Jadi sedikit banget turunnya ya. Sedangkan 0% ini TWR. Jadi TWR 0% selama rebalancing. Terus warna biru ini SMGR. SMGR malah naik 0, ya. Kemudian LQ45 bukan naik nih. Minus, masih 0, masih di bawah 1, masih di bawah di atas 0% ya, 0, sekian ini. Kemudian yang merah LQ45 naik 1%. Ini MTEL naik 3%. Terus PANI naik 4% ya. Kenaikannya juga terbatas. Dari 6 hanya 2 yang naik atau di atas LQ45. Lainnya di bawah kinerja LQ45 selama kurang lebih 4 hari ya. Jadi kesimpulannya ya pakai cara boardon, tutup mata aja ya. Kita buy yang di add di rebalancing IHSG. Kalau bisa di hari pertama pas merah terus biarin ya. Ya, ingat tidak run 100%, tetapi dari kasus ini probabilitasnya jelas cukup lumayan ya. Di sesi sebelumnya kita bikin chartnya, bahkan ada yang sampai cuan di 17% ya. Asumsinya beli di 0% ya. Jadi cukup menjanjikan ya. Di tengah kenaikan IHSG yang 1% selama kurang lebih 4 hari ya, itu ya. Ini tadi PTBA ini minus
1,3%. Ya. Terus hari kedua 0%, hari ketiga 0,9%, hari keempat merah 1,3%. Ini SMGR ya. Hari pertama 1,7%, ya ini ya. Tidak semua yang di Dell itu hasilnya merah atau turun ya. Kenyataan SMGR naik ya. Tetapi ingat prosentasenya tetap yang di Dell di bawah perform LQ45 ya, kenaikan. Ya, hari kedua 1,4, hari ketiga 0,3 minus ya. Hari keempat 0,3%. Dan seterusnya ya. Paling parah Sido ya. Coba iya, paling parah Sido ya, minus 2%. Ya, itu ya. Kita lihat dari segi lain ya. Ini harga before after ya. Ini harga hari Senin, ini harga hari Jumat ya, dan seterusnya untuk masing-masing emiten, di mana valuasinya before after pas pengumuman, setelah pengumuman ternyata tidak terjadi lonjakan permintaan atas saham-saham tersebut. Dewa malah hari pas effective date valuasinya turun, tapi memang naik anunya ya, mengalami perubahan ya, yaitu naik 0,5% ya. Tidak sebanding dengan valuasinya dan seterusnya ya. Jadi nah di sini NCKL menurunkan penurunan juga. Ini bisa dilihat di hari laporan hari pertama rebalancing IHSG. Kemudian oh iya, hari akhir effective date memang Dewa ini ada peningkatan ini ya. Dewa ada peningkatan valuasi dari 223 miliar ke 488 miliar ya. Oh iya, PTBA ini seolah-olah ada guyuran, padahal dihapus dari LQ45, dihapus dari IDX 30 ya, tapi semacam ada guyuran ya, dari 21 miliar ke 64 miliar dengan hasil minus ya, anggaplah guyuran ya, karena harga turun. Indi karena di add, nah, tapi ini valuasi nggak nambah Indi ya, tapi harga naik 2,3% setelah hari pertama dan kedua gagal naik, hari ketiga 0%, hari keempat 2,3%. NCKL ada peningkatan juga 37 miliar jadi 63 miliar. SMGR nggak ada guyuran ini, 31 miliar ini 14 miliar. TWR juga relatif nggak ada. Bufin malah relatif nggak ada juga, dari 77 ke 24 ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada panic buying ya. Nah, di sini kita lihat aja yang kesimpulan sementara hanya berlaku yang di IDX 30 ya. Valuasinya cukup signifikan ya, dari 223 ke 488, dari 21 miliar ke 64 miliar ya, ada peningkatan. Nah, ini peningkatan perpindahan uang ya, yang sifatnya akum karena naik ya, akum. PTBA ini harganya turun ya, banyak yang jual harga turun ya. Nah itu ya. Asing ya tipis 0,9% secara harian, hari Jumat kemarin tepatnya, sedangkan di sebentar ya, oh salah ini, bukan anu ya, salah ini
Maaf, ini bukan asing. Oh, ini asingnya ini ya. Asing malah tidak net buy sell orange ya. Asing Dewa malah jualan, walaupun ya persentasenya 6% sama 2%. Secara harian ini mingguan atau 5 hari kerja. PTBA malah ini akum, PTBA harga turun ya 9% asing buy, sedangkan secara mingguan atau 5 hari kerja 11% minus asing. Ya, asing jualan semua. Bovin aja ini yang 17% asing kemarin, tapi secara 5 harian masih minus 4%. Ya, itu. Terus ini open high low last-nya ya. Lumayan juga ya, Dewa sempat 6,2% high-nya. Indi sempat 3%, NCKL sempat 3% ya. Indi tidak sempat merah, 0,4% terendah. Dewa tidak sempat merah, 0,9% low-nya. Kalau PTBA wajar ya, karena dia di Dell. Nah, NCKL ini sempat low-nya di minus 0,6%. Ya, ini di Dell wajar. Kita konsentrasi ke yang di add aja. Nah, Bovin ini di hari terakhir dia merah ya. Setelah di hari sebelumnya dia naik cukup tinggi, yaitu 8,3% dan 8,9% di masing-masing di hari pertama dan hari ketiga rebalancing ya. Hari keempat atau akhir rebalancing itu dia terkoreksi ya, low-nya di minus 2,7%, akhirnya last di 0,5%. LSIP ya sempat low di 0,3%, last juga 0,3%, tertingginya di 1,7%. Ini di Dell. Ya, saya kira cukup lah ya. Ya, itu aja. Kita akhiri video laporan ya. Atau raport hari terakhir rebalancing LQ45, IDX 80 dan IDX 30 di akhir rebalancing. Salam sehat.